Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Dan tak lupa kita aturkan salawat serta salam pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman Toyota. Langsung saja, terima kasih kepada Ibu Julia Sukma selaku dosen pemikiran pendidikan Islam yang telah memberikan kami, terutama saya, kesempatan untuk membuat video pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina. Langsung saja masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu biografi Al-Farabi. Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi atau disingkat Al-Farabi adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, yaitu di Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abu Nasir Al-Farabi. Dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzallah Al-Farabi, juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Al-Farabi dan Abu Nasir. Kemungkinan lain adalah Al-Farabi adalah seorang Syiah Imamiyah. Apa itu Syiah Imamiyah? Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam Islam di mana yang menjadi dasar akidah mereka adalah soal imam yang berasal dari Turki. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pendidikan menurut Al-Farabi. Mengenai tujuan pendidikan, Al-Farabi memandang pendidikan sebagai salah satu elemen atau fenomena yang penting dalam kehidupan sosial. Ia memandang bahwa pendidikan itu mesti diberikan sedini mungkin dalam rangka menyiapkan anggota masyarakat yang memperoleh keberuntungan. Seluruh aktivitas pendidikan harus diarahkan kepada usaha transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan praktis yang dilaksanakan dalam periode dan budaya tertentu. Selanjutnya itu konsep tentang nilai. Menurut Al-Farabi, pembinaan dan tegaknya moralitas dalam masyarakat merupakan bagian dari tujuan pendidikan. Dalam pandangannya, kehidupan masyarakat akan tenang dan teratur apabila terciptanya keseimbangan moral dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi pengajaran. Terkait dengan metodologi pembelajaran, Al-Farabi menjelaskan bahwa masyarakat itu secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu masyarakat elit dan masyarakat umum. Al-Farabi menjelaskan bahwa pendidikan diperlukan untuk semua warga negara. Dengan tidak adanya pendidikan, tidak seorang pun akan mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Pendidikan harus diberikan kepada semua masyarakat, namun metode pengajaran harus disesuaikan menurut kelompok tertentu. Metode pengajaran dapat dijalankan dalam berbagai variasi sesuai materi ajar. Misalnya, untuk mengajarkan tentang konsep kebajikan yang bersifat teoritis, maka dalam hal ini dapat diadopsi metode demonstrasi. Sementara itu, untuk mengajarkan seni dan kerajinan tangan, maka metode yang dapat diadopsi yaitu metode persuasi. Selanjutnya itu adalah kompetensi dan karakteristik guru. Menurut Al-Farabi, seorang guru harus menjunjung tinggi moralitas dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Serta guru harus senantiasa terus belajar. Guru haruslah mempunyai karakter yang baik dan senantiasa menjadi pencari ilmu dan kebenaran. Profesi guru harus dijalankan secara sukarela atau ikhlas tanpa merasa terbebani dan terpaksakan. Seorang guru harus memenuhi syarat ilmiah dan pendidikan.
yaitu yang berupa penguasaan atas materi, atau dengan kata lain, konteks sekarang mungkin spesialisnya, dan aturan atau nilai moral. Seorang guru harus memiliki keterampilan untuk mendemonstrasikan materi ajar, serta memiliki kemampuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada orang yang diajarkan. Selanjutnya yaitu kurikulum menurut Al-Farabi. Al-Farabi dianggap sebagai filosof muslim pertama yang mengklasifikasikan ilmu dan pembelajaran. Dalam pandangan Al-Farabi, pembelajaran harus dimulai dengan mengajarkan murid tentang bahasa serta strukturnya. Menurutnya, bahasa adalah instrumen yang cukup penting dalam pendidikan, karena dengannya lah siswa dapat mengekspresikan dirinya seperti orang yang berbicara di hadapannya. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Dalam pandangan Al-Farabi, evaluasi pembelajaran penting dilaksanakan dalam setiap pengajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan, pemahaman, dan keterampilannya setelah melewati satu jenjang masa pengajaran atau pelatihan. Selanjutnya yaitu adalah biografi Ibnu Sina. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina adalah seorang dokter Persia terkemuka yang menjadi filsuf muslim serta perintis ilmu kedokteran dunia. Lahir pada 980 di Bukhara di Uzbekistan, Ibnu Sina mendapatkan dukungan dari kerajaan setelah mengobati Raja Bukhara dan Raja Iran yang dulu disebut itu Hamadan. Ahli diagnosis dengan nama Latin Avicenna ini mengasah keterampilannya yang luar biasa di bidang-bidang yang diabaikan oleh orang lain. Dia menggabungkan pengetahuan ilmiahnya dengan pertanyaan filosofis yang dirinci dalam studinya, yaitu Al-Qanun fil Tibb atau The Canon of the Medicine dan Kitab Al-Shifa atau dengan kata lain Kitab Penyembuhan. Penyelidikan filosofisnya kompleks, menggabungkan perspektif Aristotelian dan Platonis dengan teologi muslim. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina. Pemikiran filosofis pendidikan Islam Ibnu Sina dapat ditelusuri dalam beberapa kitab karyanya, yaitu yang meliputi Risalat Al-Quwa Al-Insaniyah wa Idrakatuha, lalu Al-Najat Al-Isharat wal Tanbihat, lalu Risalat fil Ma'rifat Al-Nafs Al-Natikah, dan yang terakhir Ilmu Al-Akhlaq. Dalam pandangan Ibnu Sina, pendidikan bertujuan untuk menumbuh kembangkan individu secara totalitas, meliputi aspek fisik, mental, dan moral. Selanjutnya yaitu pendidikan menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki perhatian yang besar terhadap aspek pendidikan anak dan tumbuh kembang mereka. Dalam karyanya, Al-Qanun, seperti yang dikutip oleh Abdul Al-Rahman Al-Naqib, Ibnu Sina menjelaskan bahwa ketika anak lahir, pusara anak tersebut harus dipotong sekaligus dan diikat dengan bersih menggunakan kain wol, sehingga tidak menyebabkan bayi merasa sakit. Di sini kain wol tersebut adalah kain wol yang halus. Apabila bidan ingin membendung dia, maka bidan harus memijat tubuh bayi tersebut dengan lembut. Bidan harus memeriksa kondisi tubuh bayi. Kegiatan memijat bayi dengan lembut hendaknya dijadikan sebagai kegiatan rutin. Bidan harus sering mengusap mata bayi atau bagian luar dengan kain sutra yang halus atau hal yang serupa dengannya. Selanjutnya yaitu adalah kurikulum dan metode pengajaran. Materi pendidikan anak pada usia 6-14 tahun meliputi pengajaran Al-Quran dan menghafalnya, belajar membaca dan menulis, materi ajaran Islam, puisi Arab, serta olahraga. Dalam pandangan Ibnu Sina, ketika sendi tubuh anak kuat, lidahnya sudah fasih, pendengarannya sudah bagus, berarti ia sudah siap untuk menerima pengajaran. Mula-mula, ia harus diajarkan Al-Quran dan ditunjukkan huruf secara baik dan benar. Selanjutnya yaitu kompetensi guru. Dalam pandangan Ibnu Sina, seorang guru haruslah orang yang berakhlak mulia, cerdas intelektual, serta cerdas akan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Tampil dalam menginstruksikan anak-anak bermartabat, berkepribadian yang tenang, jauh dari kebodohan dan sikap basa-basi.
Selanjutnya yaitu biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Khaldun, kemudian mendapat gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi dan meninggal di Kairo di Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 1406 Hijriah. Masehi. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ulama segala ilmu, yaitu sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan agama. Pada umur 20 tahun, Ibnu Khaldun mengenyam pendidikan yang fokus belajar tajwid, qiraah, dan menghafal Al-Quran. Ia mempelajari fikih mazhab Maliki, hadis Rasul, dan puisi. Ia mempelajari hadis dari Abu Amr Allah Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Kaisi Al-Wadiyasi, seorang otoritas hadis terbesar dari Tunisia yang kemudian menganugerahkan ijazah kepada Ibnu Khaldun untuk mengajar bahasa dan hukum. Ibnu Khaldun juga menerima ijazah dari guru-gurunya yang lain, dari sarjana-sarjana terkemuka yang mengungsi ke Tunisia. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan peningkatan pemikiran. Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat melakukan aktivitas. Hal ini dapat dilakukan melalui proses menuntut ilmu dan keterampilan. Dengan menuntut ilmu dan keterampilan, seseorang akan dapat meningkatkan kegiatan potensi akalnya. Di samping itu, melalui potensinya, akal akan mendorong manusia untuk memperoleh dan melestarikan pengetahuan. Melalui proses belajar, manusia senantiasa mencoba meneliti pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi yang diperoleh oleh pendahulunya. Selanjutnya yaitu tujuan peningkatan kemasyarakatan. Dari segi peningkatan kemasyarakatan, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ilmu dan pengajaran adalah lumrah bagi peradaban manusia. Ilmu dan pengajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat manusia ke arah yang lebih baik. Semakin dinamis budaya suatu masyarakat, maka akan semakin bermutu dan dinamis pula keterampilan di masyarakat tersebut. Untuk itu, manusia seyogyanya senantiasa berusaha memperoleh ilmu dan keterampilan sebanyak mungkin sebagai salah satu cara membantunya untuk dapat hidup dengan baik dalam masyarakat yang dinamis dan berbudaya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan dari segi kerohanian. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa adalah dengan meningkatkan kerohanian manusia dengan menjalankan praktik ibadah, zikir, khalwat atau menyendiri dan mengasingkan diri dari khalayak ramai sedapat mungkin untuk tujuan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh para sufi. Selanjutnya yaitu pendidik. Ibnu Khaldun memandang bahwa usaha pendidik yang dilakukan pendidik adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa untuk menjadi seorang pendidik diperlukan kualifikasi tertentu, antara lain pendidik harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan kerja akal secara bertahap. Seorang pendidik akan berhasil dalam tugasnya apabila memiliki sifat-sifat yang mendukung profesionalismenya. Dan adapun sifat-sifat tersebut adalah pendidik hendaknya lemah lembut. Lalu pendidik hendaknya menjadikan dirinya sebagai uswah al-hasanah atau suri tauladan. Dan yang ketiga, pendidik hendaknya memperhatikan kondisi peserta didik dalam memberikan pengajaran, sehingga metode dan materi dapat disesuaikan secara proporsional. Yang keempat, pendidik hendaknya mengisi waktu luang dengan aktivitas yang berguna. Yang kelima, pendidik harus profesional dan mempunyai wawasan yang luas tentang peserta didik, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwanya, serta kesiapan untuk menerima pelajaran. Peserta didik menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memandang peserta didik sebagai muta'alim,
yang dituntut untuk mengembangkan segala potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi petunjuk kepada muta'alim agar berhasil dalam studinya dan menyatakan, "Hai pelajar, ketahuilah bahwa saya di sini akan memberi petunjuk yang bermanfaat bagi studimu. Apabila kamu menerimanya dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh, kamu akan mendapatkan suatu manfaat yang besar dan mulia. Bahwa kemampuan manusia adalah anugerah khusus yang alami ciptaan Allah, sama seperti Dia menciptakan semua makhluknya." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memandang peserta didik sebagai subjek didik, bukan objek didik, yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah kurikulum. Menurut Ibnu Khaldun, membuat klasifikasi ilmu dan menerangkan pokok-pokok bahasannya bagi peserta didik. Ia menyusun kurikulum yang sesuai sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini dilakukan karena kurikulum dan sistem pendidikan yang tidak selaras dengan akal dan kejiwaan peserta didik. Ibnu Khaldun menyusun ilmu-ilmu nakli sesuai dengan manfaat dan kepentingannya bagi peserta didik kepada beberapa ilmu, yaitu yang pertama, Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, ulum Al-Quran. Yang ketiga, ulum Al-Hadis. Yang keempat, usul Al-Fiqh. Yang kelima, fikih. Yang keenam, ilmu kalam. Yang ketujuh, ilmu tasawuf. Dan yang kedelapan, ilmu ta'bir al-ru'ya. Menurutnya, Al-Quran adalah ilmu yang pertama kali harus diajarkan kepada anak. Al-Quran mengajarkan kepada anak tentang syariat Islam yang dipegang teguh oleh para ahli agama dan dijunjung tinggi oleh setiap umat Islam. Selanjutnya itu adalah metode mengajar. Maaf, selanjutnya itu adalah metode mengajar. Dalam hubungannya dengan mengajarkan ilmu kepada peserta didik, Ibnu Khaldun menganjurkan kepada para guru untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan metode yang baik dan mengetahui faedah yang dipergunakannya. Metode mengajar menurut Ibnu Khaldun harus berjalan sesuai dengan tahapan perkembangan akal manusia. Akal perkembangan dimulai dengan mengerti tentang masalah-masalah yang paling sederhana dan mudah. Selanjutnya yaitu hukuman. Ibnu Khaldun tidak setuju jika mendidik anak dengan menggunakan kekerasan, karena akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan anak, yaitu menyebabkan kelemahan dan tidak sanggup membela kehormatan diri dan keluarga. Karena anak tidak memiliki kemauan dan semangat yang berfungsi amat penting dan memperoleh keutamaan dan akhlak yang baik. Dengan kekerasan jiwa, anak akan menyimpang dari tujuan dan ruang lingkup hakikat kemanusiaannya. Simpulannya itu bahwa paradigma Ibnu Khaldun terhadap pendidikan pada hakikatnya lebih menonjolkan dan mementingkan konsep pendidikannya kepada pembentukan perilaku.
akhlak, dan budi pekerti. Hal ini dilakukan sebagai wujud apresiasi Ibnu Khaldun terhadap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.